FIFA community and the world will win a lot when Indonesia comes into the World Cup. Indonesia dikenal sebagai kekuatan dunia di cabang olahraga badminton dan juga panjat tebing. Ini fakta ya, no debat. Namun ada satu hal yang tak kalah besar, yaitu kecintaan rakyat Indonesia terhadap sepak bola. Dengan ratusan juta penduduk dan juga jutaan supporter fanatik, Indonesia adalah salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola, salah satu terbesar di dunia, guys. Jika suatu hari tim nasional Indonesia itu berhasil lolos ke Piala Dunia, euforia yang tercipta mungkin akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sepanjang sejarah sepak bola, guys. Dan bahkan, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, yaitu Bapak Francisco de la Torre Galindo, pernah mengaku terkejut ya ketika putranya meminta dibelikan jersey tim nasional Indonesia, yaitu nomor punggung 5 milik Rizky Ridho. Dan sang anak mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola. Kemanapun ia pergi, ia melihat begitu banyak orang Indonesia mengenakan jersey tim nasional Indonesia. Dengan bangga. Kisah sederhana ini menunjukkan suatu hal ya, gairah sepak bola Indonesia itu sudah menarik perhatian dunia. Dan kita akan dengarkan teman-teman ya, bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Duta Besar Meksiko untuk Indonesia. Yang cukup mengejutkan dan juga menarik ya, ketika dia bilang, ternyata Indonesia itu euforia sepak bolanya sangat tinggi. Dan bahkan anaknya itu menyukai jersey pemain tim nasional Indonesia, Rizky Ridho, guys. Wah, langsung aja kita dengarkan ya. Two things. You are a powerhouse in badminton and climbing, that's a fact. But I think that more Indonesians are passionate about football. Yeah. So this very controversial step of coming into the World Cup is coming soon. Okay. There's no World Cup without Indonesia. Look at the country, the size, the population, and I think that the FIFA community and the world will win a lot when Indonesia comes into the World Cup. You see in the streets, almost in front of the place where I live, here in Jakarta, there's a field for football. Everywhere you go, you see the kids playing, and they think about their own figures and their own heroes. And let me tell you something. I have a teenager, I told you. And when we got here, he loves football. Okay. And when we got here, after 1 week, he tells me out of the blue, "Hey, Dad, I really need the Indonesia's jersey." And I said, "What are you talking about? This country is a football country, and I want the Rizky jersey." So there we went. Rizky Ridho. Yeah. Oh, So we nice. went and looked for the white or red Indonesian jersey, and we bought it, and he uses it. And it's not about just my son. What I'm trying to tell you is, Bahkan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, anaknya ini baru datang seminggu dari Meksiko ke Indonesia. Itu tiba-tiba langsung minta jersey tim nasional Indonesia. Apa yang kamu bicarakan katanya? Dikiranya tuh tim nasional Indonesia nggak populer ya kan? Bapak ini kaget kok tiba-tiba anaknya malah minta jersey tim nasional Indonesia. he felt he uses commonly the jerseys, the football jerseys, because he saw and he told me everybody's using the jerseys. Everybody likes to use the jerseys of football. So it's embedded in your culture, in your sport culture. That's why we need Indonesia in the World Cup. Oh, gue diundang makan siang sama Dubes Meksiko minggu lalu. Oh, Dubes Meksiko di sini. Dubes Meksiko di Indonesia. Dia ngajakin gue bikin konten bola. Karena kan Meksiko tuan rumah Piala Dunia kan. Ya. Mereka bilang gini, ini Indonesia ini kalau nggak lolos Piala Dunia, orang masih tertarik nonton nggak? Wah, jadi dari semua bangsa yang paling gila bola, Coach. Kalau dibikin ranking yang paling nggak bisa main bola mungkin kita, Coach. Iya. Iya kan. Kita itu budayanya fans bola. Iya. Bukan main bola, tapi nonton bola. Terus Itu. Terus dia bilang gini, oh itu kan kalau matchnya ada yang jam 11, ada yang jam 2 pagi. Ada yang nonton gak? Ya, gue bilang ini orang gak pernah lihat nih, gue bilang ini kan. Lo belum pernah lihat ada orang bikin nobar jam 2, jam 3 pagi sold out rame banget kan di sini kan. Saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sampai hati. Saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya tidak mau nonton. Kenapa? Indonesia tidak main. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Dan kita sudah mendengarkan ya,
bagaimana keinginan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, itu sangat menginginkan tim nasional Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, tentunya juga kita sangat berharap lah di 2030 nanti itu benar-benar terwujud. Karena sekali lagi, bukan hanya masyarakat Indonesia, fans sepak bola tim nasional Indonesia, tapi juga tim nasional Indonesia itu sendiri, pelatih tim nasional itu sendiri ya, pelatih tim nasional sepak bola Indonesia itu juga sangat menginginkan tim nasional Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia, teman-teman. Ya. Dan juga didukung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Itu juga cita-cita beliau. Dan selain itu, teman-teman ya, kita bisa benar-benar sangat berikan apresiasi ya kepada pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman. Itu juga sangat menginginkan tim nasional Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia. Take big steps forward. It's a country that's crying out for success. It's a country that wants to qualify for 2030, and to do that, you have to keep proving yourself against the best of the best. And I think the group that we've got with Japan and an experienced sort of warhorse like Qatar, that's two tough opponents. So everything's opportunity. But you're here also try and do something. Try and go further than any other in one vision. Qualify for 2030. Because in the end, that is all that matters. You know, as a country, we have the talent. In this current group, we have no excuses about the talent. We are top 4, top 5 in AFC for talent. Top 4? Yeah. Top 4 or 5 for talent. For talent. Yeah. That's number of tier 1 and tier 2 players. These are players who play in the top 5 leagues in the world and the surrounding leagues. Okay. We have no excuses. We are a talented team. People that really feel the importance of the mission. To qualify this country for a World Cup will change the country forever. And for them to genuinely connect with that purpose is the starting point. So all of my work with teams is to really connect them to the why we're doing what we're doing. That's the starting. Because without that, you don't create the shared purpose, and you don't then create the trust that forms with shared purpose. For me, all of those are nice. I've got one vision. Qualify for 2030. Because in the end, that is all. Nah, jadi setelah kita menonton semua video tadi, teman-teman, ternyata kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga fans sepak bola tim nasional Indonesia sangat terkejut. Ternyata Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, yang notabene Meksiko ini bisa dikatakan itu adalah negara sepak bola. Bagaimana ketika di Indonesia itu terkejut. Beliau melihat bagaimana euforia sepak bola Indonesia itu sangat luar biasa. Bagaimana fans sepak bola di Indonesia itu benar-benar sangat-sangat luar biasa katanya, teman-teman. Dan bahkan itu mempengaruhi anaknya yang notabene itu adalah anak dari salah seorang warga negara yang negaranya itu adalah negara sepak bola. Malah di Indonesia itu membeli jersey tim nasional Indonesia. Ya bikin bapaknya itu terkejut lah guys. Dan selain itu, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia itu secara terang-terangan mengatakan, Piala Dunia tanpa Indonesia itu masih kurang, masih hambar gitu. Piala Dunia itu butuh Indonesia. Jadi kalau misalkan Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, itu sudah pasti teman-teman, euforia Piala Dunia itu semakin membludak. Dan berkaitan dengan jadwal tim nasional Indonesia ya. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga fans sepak bola Indonesia, yang saat ini kita tunggu-tunggu memang event Piala Asia ya, walaupun bulan depan itu kita akan ada event juga nih. Ya walaupun bulan depan itu akan ada event AFF ya, ataupun ASEAN Cup. Namun seperti yang kita dengarkan tadi ya, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman itu memfokuskan untuk Piala Asia, dan itu sebagai langkah awal untuk kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Ya nanti di bulan 1 di tahun 2027 kita akan melawan beberapa negara tentunya. Yang pertama di tanggal 11 itu nanti kita lawan Jepang ya. Kemudian tanggal 16 itu kita lawan Qatar, dan juga tanggal 20 ya fase grup juga itu akan melawan Thailand. Nah, pertandingan ini yang difokuskan oleh pelatih tim nasional Indonesia. Dan ini sebagai pemanasan ya, sekali lagi teman-teman ya. Kalau kita bisa mengambil poin ya dari Qatar ataupun Jepang ya, minimal kalau kita bisa imbang lawan Jepang itu udah wow, luar biasa banget lah. Apalagi bisa menang lawan Qatar dan lawan Thailand. Wah, itu udah pasti Indonesia itu nanti akan bisa berbicara banyak, teman-teman. Dan saya yakin kita sangat sepakat bahwasanya tim nasional Indonesia itu bisa masuk ke Piala Dunia seperti yang kita harapkan. Karena
Sekali lagi, mulai dari masyarakat Indonesia menginginkan Indonesia itu bisa masuk ke Piala Dunia. Selain itu teman-teman ya, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh pelatih tim nasional Indonesia, tidak ada alasan untuk Indonesia kekurangan talenta, karena untuk talenta Indonesia itu sangat luar biasa. Karena ada beberapa pemain tim nasional Indonesia itu bisa dikatakan itu peringkatnya untuk value-nya, market value di Asia, itu peringkat keempat. Dan dengan total value-nya untuk tim nasional Indonesia itu di peringkat ke-7, itu nggak main-main teman-teman. Ya, kita sangat sejajar dengan negara-negara seperti negara-negara Timur Tengah, bahkan Australia kita juga nggak beda jauh ya teman-teman. Qatar kita kalahin, Arab Saudi dan juga Irak, market value-nya itu kita kalahin teman-teman. Ini bukankah sebagai modal yang sangat bagus? Benar apa yang dibilang oleh pelatih tim nasional Indonesia John Hartman, kita nggak ada kekurangan talenta karena talenta kita sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita fokus menjadi utamanya yaitu Piala Asia dan juga Piala Dunia. Ya kalau misalkan di ASEAN ya jangan ditanya teman-teman ya, kita untuk di ASEAN itu market value-nya itu jauh banget dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Kita market value-nya itu nomor 1 tentunya teman-teman, nomor 2 Thailand ya, nomor 3 negara jiran kalian dan juga Vietnam, dan itu masih jomplang banget ya teman. Nah gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi dan juga video ini? Jangan lupa komen diskusi di kolom komentar. See you di next video, bye bye.